Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak soleh? Tentunya luar biasa, semakin bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ya mengenai penilaian harian tema 1 untuk kelas 1 ya. Ini mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, tentunya kita bisa lihat bahwa bobot soal ya itu ada soal 10 nomor. Nah, kemudian bobotnya 30 poin ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk cara penilaiannya yaitu ketika misalkan anak-anak sekalian benar semua, benar sekali, itu dapat poin 3. Kalau benar cuma dapat 2, kalau salah dapat poin 1. Nah, seperti itu. Nah, kita akumulasikan jadi 30 poin. Nanti 30 poin ini akan dikalikan 100 supaya mendapatkan berapa nilai yang didapatkan. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu soalnya supaya sekalian bisa mengingat kembali soal yang telah diujiankan. Nah, kita lihat di nomor 1 ada sebuah gambar, kemudian pertanyaan adalah yang sedang mereka lakukan ialah. Nah, kemudian yang kedua, jalan adalah gerak titik-titik dan titik-titik. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa melihat, nah kemudian Made sedang melangkahkan kaki kirinya ke titik-titik. Nah, kemudian yang keempat, aku ada 2, aku ada di kepala, aku adalah titik-titik. Nah, kemudian yang kelima adalah gerak mengangkat kaki menggunakan tolakan satu kaki disebut. Nah, kemudian yang keenam, ada gambar, kemudian yang dilakukan itu gerak yang dilakukan Made ialah. Kemudian nomor 7 disajikan sebuah gambar, nomor 1 dan nomor 2, kemudian pertanyaannya, posisi duduk yang salah saat menulis ditunjukkan oleh nomor. Nah, kemudian yang ke-8 disajikan lagi sebuah gambar, kemudian pertanyaannya, memegang pensil dengan benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kemudian yang ke-9 yaitu Benny dan teman-teman sedang melakukannya. Itu disajikan sebuah gambar. Kemudian yang ke-10 jalan dengan tumit dan jalannya itu ialah untuk melatih. Nah, sekalian ini yang harus kita jawab pada PH tema pertama. Nah, seperti itu tadi soalnya ya anak-anak sekalian. Jadi anak-anak sekalian kita bisa melihat soal-soalnya karena ini sudah dipelajari bersama mulai dari subtema 1 sampai subtema 4. Nah, baik, kita akan ulas satu persatu mengenai soalnya. Mulai dari nomor 1. Nah, di sini nomor 1 yang sedang mereka lakukan ya, yang sedang mereka lakukan ialah, jadi dia pertanyakan apa yang dilakukan oleh ini ya, di sini anak-anak banyak ya, kemudian dia seperti ini ya. Jadi jawabannya yaitu, nah, untuk mendapatkan 3 poin, kita harus menjawab bergerak bersama teman. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan 3 poin lagi itu jalan ya. Jadi kalau bukan bergerak bersama teman, kita bisa jawab jalan atau berjalan bersama teman, bisa intinya ada ini ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan 2 poin ya, kalau misalkan jawabannya benar ya. Nah, di sini jawabannya itu berbaris ataupun lokomotor. Nah, sekalian banyak sekali di sini ya. Jadi intinya selain dari yang 3 poin ini itu masuk di 2 poin. Kecuali kalau misalkan memang sudah keluar dari pertanyaan itu mendapatkan 1 poin. Bagaimana anak sekalian sudah memahami ya? Kemudian yang kedua, nomor 2, jalan adalah gerak titik-titik dan titik-titik. Ya, jadi menurut teorinya, untuk mendapatkan 3 poin, itu 3 poinnya adalah gerak maju dan mundur. Jadi jalan adalah gerak maju dan mundur. Nah, itu yang kita pelajari pada video-video sebelumnya. Nah, 2 poinnya itu adalah gerakan melangkahkan kaki, kaki dan tangan ya. Jalan adalah gerak kaki dan tangan, ataupun jalan adalah gerak tubuh dan kaki. Saya rasa ini benar ya anak-anak sekalian, cuman karena kita pelajari yaitu gerak maju dan mundur. Nah, ini ada perbedaan ya di situ. Jadi
Yang 3 poinnya itu adalah gerak maju dan mundur. Nah, kalau 1 poinnya itu adalah ketika sudah keluar dari pertanyaan. Seperti itu. Kemudian ketiga, kita bisa lihat gambarnya ya. Jadi anggaplah made ini dia menghadap ke kita ya. Jadi posisi yang ini, kaki ini adalah kaki kanan ya. Kemudian ini adalah tangan kanan. Ini kaki kiri, ini tangan kiri. Nah, pertanyaannya adalah made sedang melangkahkan kaki kirinya ke. Nah, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bersama. Di sini ada tanda panah yang mengarah ke mana? Karena ini anggaplah dia mengarah ke depannya, mengarah ke kita. Jadi ini adalah kaki kiri. Jadi made sedang melangkahkan kaki kirinya ke. Nah, jawabannya kita bisa lihat. Tentunya anak-anak sekalian, 3 poinnya itu adalah samping kiri. Jadi anak-anak sekalian harus lengkap ya. Jadi ini melangkahkan kaki kirinya ke samping kiri. Ya, ke samping kiri. Nah, mendapat 2 poinnya itu adalah samping. Kalau misalkan anak sekalian cuma mendapat menjawab samping, ya itu mendapat 2 poin. Kemudian kalau 1 poinnya itu adalah ketika sudah melawan ya, atau artinya sudah tidak sesuai dengan yang ini, karena di sini sudah ada keterangan panahnya, itu melangkahkan kaki misalkan ke kanan, ke depan, itu sudah mendapatkan 1 poin. Saya rasa seperti itu anak-anak sekalian pada kali ini. Nah, kemudian yang keempat, soal keempat, pertanyaannya itu aku ada 2, kemudian aku ada di kepala, kemudian aku adalah titik-titik. Jadi anak sekalian, kita tinggal berpikir bahwa apa yang ada 2 di kepala. Dan kita bisa menjawab. 3 poinnya itu adalah mata, ya, mata dan telinga. Jadi kita bisa lihat di sini, kita kasih garis mata dan atau telinga. Bisa menjawab mata saja, bisa menjawab telinga saja, ataupun bisa menjawab keduanya, itu mendapatkan 3 poin. Nah, di sini tidak ada 2 poinnya ya. Jadi kalau 1 poinnya itu adalah sudah keluar dari pertanyaan, misalkan kaki atau tangan, itu mendapatkan 1 poin. Ataupun salah ya anak sekalian. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, gerak mengangkat kaki menggunakan tolakan 1 kaki disebut. Jadi di sini kita bisa perhatikan pertanyaannya itu ada tolakan 1 kaki. Ya, kita harus ingat-ingat ini tolakan 1 kaki. Nah, kita lihat pertanyaannya. Jawabannya untuk mendapatkan 3 poin itu ada melompat ya. Sini melompat. Kemudian 2 poinnya itu meloncat. Ini juga benar ya, tapi yang sangat benar itu ada melompat. Kalau poin pertamanya, 1 poinnya itu adalah berlari jalannya. Nah, baik anak sekalian, seperti itu untuk nomor 5 ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini namanya made ya, kita anggap saja namanya made ya. Nah, ini yang digerak yang dilakukan made ialah, nah kita bisa lihat. Jadi sebenarnya ini kita pelajari ya. Ini kita sudah pelajari bersama juga. Dan ini semuanya sudah lengkap gambarnya saya berikan. Jadi nah sekalian tinggal melihat di video-video yang telah saya share. Nah, kemudian jawabannya yaitu untuk mendapatkan 3 poin, kita harus menjawab melompat tanpa awalan. Nah, ini yang sangat tepat ya, sangat benar sekali. Nah, kemudian untuk mendapatkan 2 poin, misalkan menjawab cuma melompat ataukah meloncat. Ya, ini juga benar ya, tapi yang sangat benar itu melompat tanpa awalan. Kalau 1 poin itu sudah keluar dari pertanyaan. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Jadi ini sebenarnya kita sudah pelajari bersama, tinggal anak-anak sekalian mengingat bahwa kalau ada gambar seperti ini, itu tidak ada hanya berdiri kemudian langsung melompat, itu dikatakan melompat tanpa awalan. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 7. Nah, di sini disajikan sebuah gambar. Jadi ada gambar nomor 1
ya, ada gambar nomor 2. Pertanyaannya yaitu posisi duduk yang salah saat menulis ditunjukkan oleh nomor berapa. Jadi anak sekalian, saya rasa kita juga sudah pelajari ini bersama, dan saya rasa anak sekalian sudah mengirim tugasnya melalui foto, dan kita melihat di situ bahwa yang mana sih gerakan yang salah, mana yang benar. Nah, di sini pertanyaannya adalah mana posisi duduk yang salah ya, yang salah ditanyakan. Yang salah artinya yang tidak benar ya, tidak benar. Mana sih yang salah sebenarnya, kita lihat jawabannya. Nah, posisi duduk yang salah itu 3 poin itu itu ada di nomor 1. Jadi ini posisi duduk yang salah ya anak sekalian, yang benar yang ini. Karena pertanyaannya adalah yang salah, jadi kita harus jawab nomor 1. Jadi 3 poinnya itu nomor 1 ya. Kemudian 2 poinnya itu tidak ada ya untuk ini pertanyaan ini. Kemudian 1 poinnya itu ketika kita menjawab nomor 2. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian yang ke-8. Nah, ini juga disajikan sebuah gambar. Ada nomor 1, nomor 2. Nah, kemudian pertanyaannya, memegang pensil dengan benar ditunjukkan oleh nomor. Jadi di sini saya rasa semuanya benar ya, karena di sini sudah pertanyaannya yang mana yang benar ya. Ada nomor 1, nomor 2. Nah, saya rasa anak sekalian semuanya pasti menjawab yang ini, nomor 2, karena semuanya pasti memegang dengan cara seperti ini. Nah, kita lihat bobot soalnya atau jawabannya. Nah, 3 poinnya itu ada di nomor 2 ya. Ini sangat benar. Kemudian 2 poinnya itu tidak ada. 1 poinnya ketika menjawab 1. Jadi anak sekalian pasti mayoritas anak-anak sekalian ketika memegang pensil maupun pulpen itu pasti menulisnya dengan seperti ini. Kita harus berlatih menulis seperti ini, jangan menulis seperti ini. Jadi ini yang salah, ini yang benar. Seperti itu untuk soal 8. Yang 9. Nah, di sini disajikan sebuah gambar ya. Di sini ada Siti, Lani ya, Edo, ini siapa? Ini Beni. Nah, kemudian Beni dan teman-teman sedang melakukan titik-titik. Jadi mereka sedang melakukan apa? Sini kita bisa lihat ini ya. Ini apa? Ini semuanya. Nah, jawabannya yaitu untuk mendapatkan 3 poin, kita harus menjawab berjalan di balok titian. Jadi yang kita pelajari itu memang ini itu adalah balok titian, balok ya, balok titian. Atau meniti balok. Yang jelas ada baloknya ya, titian, balok ya, itu sudah benar, itu sangat benar, mendapatkan 3 poin. Nah, 2 poinnya itu ketika kita menjawab keseimbangan atau berjalan kemudian berjalan atas papan. Intinya tidak ada ini ya, hanya menjawab seperti ini itu mendapatkan 2 poin. Jadi ini benar juga, cuman yang paling benar itu adalah berjalan di balok titian, karena seperti itu yang kita pelajari pada sebelum-sebelumnya. Nah, kalau 1 poinnya itu ketika kita sudah menjawab di luar dari pertanyaan, misalkan melompat, meloncat, itu sudah keluar dari pertanyaan. Kemudian yang ke-10, terakhir ya. Jalan dengan tumit dan jalan jinjit ialah untuk melatih. Kira-kira ini kita jawab pelajari anak-anak sekalian. Jadi kita pelajari ada dinamis ya, ada dinamis. Kemudian statis ya, statis. Maaf kalau tulisannya jelek karena kita menggunakan mouse ya. Nah, baik, pertanyaannya jalan dengan tumit dan jalan jinjit ialah untuk melatih. Nah, 3 poinnya itu adalah keseimbangan. Karena ini jalan dengan tumit ya, ini bergerak ya. Jadi ini masuk dalam kategori dinamis. Jadi ini keseimbangan dinamis. Ya, kalau misalkan nanti menjawab lebih lengkap ya keseimbangan dinamis, itu sangat benar sekali. Kemudian mendapatkan 2 poin itu ketika kita menjawab otot kaki ya atau yang lainnya, itu mendapat 2 poin. Kalau 1 poinnya misalkan untuk melatih kejujuran, kesabaran, yang lainnya itu adalah keluar dari pertanyaan. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Saya rasa penilaian tema pertama ini sukses ya, dan tidak ada yang di bawah dari nilai KKM. Baik, sekian dulu anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian memahaminya bersama. Penilaian tema pertama untuk tema pertama ya, mulai dari subtema 1 sampai subtema 4. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.